Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Dengan Arif para pemirsa. Iya, dengan DMZ di sini. Saya ditemani oleh Bung DMZ. 17 Agustus, Dim. Iya, ntar minggu depan ya kita upacara Hari Rabu. Iya. Dan Ada yang mau dibahas? Berita bagusnya adalah timnas Indonesia sepak bola U16 kita juara. Oh, AFF. Wih, luar biasa ya. Ya, lumayan lah. Setelah berapa tahun dapat juara? Nggak tahu. Tapi U16 lah, Kayak AFF gue. juga. Terus Tapi lumayan lah, kado ulang tahun. Iya. Hari ini apa yang kira-kira akan kita bahas, Bung Dimas, agendanya? Ya, jadi ada sedikit terkait dengan berita China Taiwan sedikit ya kita bahas. Terus kemudian kita bagi dua lagi nih. Ada cerita market sebelum inflasi US. Yes. Sama berita market setelah inflasi US. Wah, itu emang seru tuh inflasi itu satu ya. Iya. Kaget-kaget aku lihatnya. Gitu. Terus ada berita beberapa dalam negeri ya, tapi Berita dalam negeri, ekonomi dan non-ekonomi. Iya. Market dan non-market. Iya, yang menarik ya. Menarik sekali. Oke, lanjut. Kita langsung let's go. Ting dung tung. Ya. Jadi basically ya Bung Arif ya. Ya. Kalau minggu lalu kan kita gua mention itu IHSG pergerakannya itu di antara 7.000 sampai 7150. Lewat ini. Enggak dong. Oh, masih ya? Ya, tapi memang sangat tergantung dengan data inflasi US. Ya. Tapi ujung-ujungnya IHSG gua ya nggak jauh-jauh lah Bung Arif ya. Gue seneng nih kita kalau udah mulai ngeles-ngeles alus. Enggak bener. Oh benar. Kenapa mesti ketawa gitu tapi kayak gue jadi curiga. Tapi yang menyakitkan adalah US rupiah. US rupiah bergeraknya sebenarnya ya tadi ya sebelum data inflasi US ya benar sesuai masih benar lah. Tapi setelah data inflasi US itu penguatannya lumayan tajam. Oh memang. Ya, memang. jadi ntar dari IHSG pun kalau secara mingguan itu memang di awal-awal minggu masih bergerak menguat turun. Iya. Ya seperti yang gue bilang lah, dia memang beritanya cukup positif tapi ada banyak juga berita negatif gitu. Jadi penguatan dan memang nggak terlalu banyak bisa menguat turun lagi. Ya. Tapi yang salah satu yang menopang IHSG Bung Arif itu adalah banyaknya IPO memang. IPO ya? Okay. Dan IPO itu banyak yang ditanda kutip digoreng ya. Ya. Harga-harganya tuh agak-agak langsung naik gitu kan. Jadi same thing sama si bonds. Itu bonds ya ngaku. Kalau saya kan langsung ngaku orangnya kan. Kalau saya langsung ngaku. Kemarin kita ngomong di 7,1 bawahnya. Ternyata 6,96. Malah sempat intraday-nya di bawah 6,9. Tapi kan itu setelah inflasi US. dan sebelum inflasi. Oh, sebelum inflasi juga Sebelum tembus. inflasi udah di 71 ke bawah juga. Oke, ya. Ternyata ya udah jadi ya. Iya, Nah, kita ambil pelajaran bahwa di minggu-minggu terakhir inilah ya, minggu ini, minggu lalu, 3 minggu lalu di saat cerita-cerita Fed rate, di saat cerita-cerita inflasi lokal maupun di US. Itu betapa cepatnya orang langsung melakukan repositioning. Ya, dan itu cepat sekali gitu. Hitungan 2 hari 3 hari repositioning gitu. Kelihatan dengan langsung tiba-tiba yield-nya bonds yang 10 tahun Indonesia nyungsrep gitu kan. Belum lihat lagi yang rupiahnya tiba-tiba angkanya udah melejit gitu. Nah, jadi di bawah berapa sekarang nih? 14 di bawah 14.700. Ini oh iya benar 14.680-an. Iya, 680. Padahal target gue pikiran 850, 950. Enggak ada deket-deket. Tapi kan enak kalau diomongin gitu. tapi IHSG gue masih benar nih Bung Are. Oh, luar biasa. Apa yang Iya. terjadi sama IHSG jadi? Ya tadi, jadi eventually IHSG itu ditutup di 7129, menguat 0,51%. Hanya segitu ya, mengingat bahwa sebenarnya beritanya cukup bagus dari inflasi US. Betul. Gitu. Tapi memang bergeraknya volatile sekali. Jadi sempat menyentuh 7150-an, turun lagi gitu kan. Dan ya itu tadi memang kebanyakan itu memang udah naik gara-gara IPO, terus kemudian IPO-nya sukses, banyak yang profit taking IPO gitu. ya, Dim ya? Terus data-datanya sebenarnya ya itu tadi. Secara data ya memang kalau misalnya kita teman-teman lihat podcast minggu lalu memang ada berita positif tuh di akhir minggu. Terus ya makanya marketnya juga agak cenderung naik, tapi ya begitu naik orang juga udah realize bahwa oke, kayaknya udah cukup nih gitu, profit taking aja. Jadi sekarang memang modenya apa yang bisa diambil ambil. Betul. Jadi makanya kayak misalnya di bonds kan kejadiannya kan adalah
waktu sebelum inflasi. Sebelum inflasi kan emang orang-orang kan lebih lihat untuk pelan-pelan lightening position gitu kan. Nah, habis lihat si inflasi ini. Nah, jadi dorongan itu minggu lalu itu adalah semua data-data yang related sama inflation itu data-datanya adalah mengarah pada inflasi easing. Ya, mereda. Tekanan inflasi ini sudah akan mereda. Ya. Walaupun tadi malam itu pas gua lihat di CNBC apa Bloomberg TV gitu, itu masih ngomongnya ini bener nggak sih kejadiannya nih stoknya naik, faktornya sudah benar atau belum? Gitu. Karena memang ya tadi dua hal yang mempengaruhi inflasi itu kan yang sangat disorot adalah gandum ya yang dari Rusia sama oil. Yes. Oil itu bukannya udah turun nih? Iya, makanya tadi yang Bung Ari bilang tanda-tanda inflasi easing ini ya itu dari dua itu indikator. Betul. Oil yang tadinya udah turun udah di bawah 100 kan udah 2 minggu lah kurang lebih ya. Udah 2 minggu itu di bawah 100. Kemudian minggu lalu juga udah pengiriman gandum dari Ukraine. Ya. Itu juga sudah mulai ya, walaupun ya kita lihatlah perkembangannya ke depannya. Itu sudah aman, Dik? Belum juga. Belum juga ya? Belum. Tapi intinya oil sama gandum itu sudah mulai ada perkembangan. Makanya inflasinya diperkirakan easing gitu. Nah, sebelum kita ke data inflasi US itu juga ada berita yang menarik dari China Taiwan itu, Bung Arif. Jadi seperti yang kita tahu bahwa setelah si Pelosi datang, Pelosi datang, itu kan China meradang intinya gitu ya. Meradang tenggorokan langsung dia. Terus nah, itu terus dan gue pikir kan cuma sehari 2 hari gitu kan. Nah, itu di awal itu cuma marah-marah teriak-teriak doang nih. Betul. Karena kan yang seperti gue bilang bahwa China itu sekarang dalam kondisi yang tidak baik. Jadi ya tapi lumayan rutin dan lumayan panjang itu latihan militernya dan itu kayak seakan-akan latihannya itu di sekitar Taiwan, deket-deket kayak menandakan bahwa ini dalam sekejap sebenarnya gue bisa nih ngambil Taiwan. Betul. Gitu. Kayak Rusia sama Ukraine aja sebenarnya gitu loh. Jadi kalau dia bilang kalau nyasar dikit rudal sorry ya. Kan lo tahu kita lagi latihan katanya. Iya, jadi dia kayak burung bangkai sedang mengelilingi orang-orang yang sekarat gitu, intinya kayak gitu ya. Itu kalau politically emang menyeramkan ini cerita ini ya, Dim. Ternyata betul. Ya. Bukan hanya latihan ke Indonesia, kan latihannya kan bersahabat banget sama Australia misalnya kan. Sama US juga kita sering gitu. Nah, itu lumayan tensinya masih tinggi tuh di awal minggu gitu. Walaupun di akhir minggu itu mereda karena katanya China akan memulai proses reunifikasinya dengan cara damai. Ngeri nih. Katanya dengan cara damai. Atau mungkin nunggu Rusianya beres dulu ceritanya. Ya bisa jadi. Atau ya itu tadi kalau mengingat cerita China itu kan panjang ya. Kita udah pernah bahas di podcast sebelumnya. Ya. Dan itu yang mungkin juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan China juga terkait dengan politik luar negeri gitu. Cerita Indonesia sebentar, Dim. Ini berita di nggak ada datanya itu, gue baca headline-nya aja pokoknya. Ini ternyata kan gue sempat nanya sama lo, ini data di mana sih adanya gitu kan? Di kalender nggak ada. Ternyata ini adalah survei dari Bank Indonesia. Oke. Nah, jadi Bank Indonesia itu bilang bahwa hasil surveinya itu adalah retail sales itu apa? Penjualan retail ya. Data penjualan retail itu naik 4,1% secara tahunan di bulan Juni. Itu lebih rendah dibandingkan estimasi 15%. 15,4%. Nah, sekarang diestimasi penjualan retail ini akan naik ke 8,7% secara tahunan year on year di bulan Juli. Ya. Disupport oleh higher sales baju-baju, bensin, minyak lah ya, spare part dan aksesoris. Jadi secara retail sales penjualan retail ini sepertinya meningkat. Diperkirakan. Nah, di kalender kagak ada nih. Mungkin terpengaruh kenaikan harga juga kali ya, penjualan retailnya meningkat. Karena di awal minggu itu juga ada berita, awal minggu atau tengah minggu ya, itu mie instan diperkirakan naik 3 kali lipat. Diperkirakan apa udah naik sih sebenarnya? Nah, kayak kemarin kan ada viral tuh. Nah, itu dia. Kita belum cek sih. Maksudnya jadi kalau kita sekarang ke supermarket, beli Indomie goreng, harganya naik, gitu kan? Ya. Tapi gue lupa harganya terakhir. Gue baca berita katanya pejabat petinggi Indofood dia bilang secara keseluruhan sebenarnya belum naik separah itu. Memang ada kenaikan. Tapi
nggak separah itu. Jadi gua rasa sih memang naik tapi nggak parah. Kalau 3 kali lipat kan berarti 2.000 kali 3 ya 6.000 satu Indomie. 6.000 ya? Makanya kita belum cek ya harga Anak gua jangan beli sering-sering lagi kalau gitu. Tapi itu dibantah lagi kemudian sama jadi itu yang ngomong Menteri Pertanian kalau nggak salah. Yang menyatakan bahwa Indomie bukan Indomie, mie instan bakal bisa naik 3 kali lipat. Tapi dibantah sama Menteri Perdagangan kalau nggak salah. Dibilang nggak 3 kali lipat. Intinya jangan nakut-nakutin lah kayak gitu. Kayaknya sih nggak sampai segitu. Kasian, Iya. anak kuliah, Betul. warung-warung Indomie. Betul. Petinggi Indofood juga ngomongnya kayak gitu. Memang ada kenaikan tapi nggak separah itu gitu. Nah, jadi ceritanya intermezzo dikit lah Apa tuh? mengenai non market lah Dim. apa. Ini viral sekali. Cerita dor-doran. Wah, ini polisi menembak polisi ya. Ini sampai gue tiap hari suka ngeliatin gitu. Itu juga menjadi Itu bahan diskusi di mana-mana kan? Iya. Betul. Jadi masa kita nggak bahas, apa yang terjadi? masa gitu kita kan? nggak bahas di sini gitu kan? Enggak lah, kita nggak akan bahas. Karena kita juga nggak tahu sih. Kita Karena nggak tahu. semua itu hanya asumsi. Asumsi betul. Dan tingkat confidence level kalau tingkat kepercayaan di statistik namanya itu. Ya itu Nah, confidence level. report yang keluar itu kan kita kan discounted terus kan. Iya, nggak tahu. Ini bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Gitu. Nah, belum lagi ada berita yang saudaranya dia ternyata datang. Iya. Iya kan? Jadi ada meme yang seru banget ya. Katanya abangnya gara-gara Adek Jenderal jadi- Sambo ditangkep, adanya mau turun tangan Betul. ya, dari Amerika. Namanya Rambo. Itu emang Indonesia jago bikin Aduh. meme. Keren. Ya, anyway. Itu Tapi- intermezzo. iya. Tapi memang ini berita menarik sekali sih. Menarik sekali. Tidak mempengaruhi market memang. Memang enggak. Sampai saat ini. Tapi ada juga dari US yang mirip-mirip kayak gini, Bung Arif. Hah? Menembak polisi? Bukan tembak-menembak, tapi FBI raid rumahnya Trump. Oh iya, betul. Merit apa namanya? Dia search warrant. Dia melakukan eksekusi search warrant terhadap salah satu Menggerebek. menggerebek. Menggerebek kesannya kayak lagi ngapain gitu. Emang iya dia menggerebek. Makanya kan Trumpnya kan agak ngambek tuh. Oh iya, Ya dan kan? dia sempat Dan dia diperiksa. bilang loh, rumah saya digerebek. Ya, Dia ngomongnya gitu. Untung dia nggak punya Twitter, kalau nggak panjang juga tuh Twitter gitu. Itu juga cerita baru tuh. Ceritanya lanjut lagi tuh Elon Musk tuh. Kenapa? Masih dikejar-kejar suruh beli Twitter. Terakhir. Iya, jadi si Trump itu lumayan Ini seperti yang kita tahu ya. campaign ya, Dim? Enggak juga, jadi Dia cuma bilangnya kan dokumen rahasia yang dokumen dicari rahasia. gitu kan. Ternyata katanya berhubungan dengan senjata nuklir atau senjata baru dari Amerika. Gue kira Yang masalah harusnya- kampanye kemarin. Enggak, bukan yang ini ya, yang Capitol Riot itu ya. Bukan. Ini terpisah lagi kayaknya terkait dengan senjata rahasia Amerika. Either nuklir atau memang ada senjata baru yang dikembangkan yang harusnya nggak boleh keluar dari Gedung Putih. Tapi Gitu. ada di villanya bawah. dia apa? Nama villanya Villorama. Bukan. Nggak tahu, lupa. Wells Fargo lagi. Ada Ago-agonya ada ago-agonya. Nah, itu yang menarik juga. Walaupun nggak mempengaruhi market. Oh, enggak. Tapi mengakibatkan salah satu pendukung Trump itu menyerang markas FBI. Serius? Iya, satu orang masuk terus abis itu keluar lagi, dikejar terus kayaknya meninggal deh. Gampang amat. Tiba-tiba meninggal. Iya, tapi itulah makanya teman-teman ya, dalam politik tuh nggak usah yang sampai begitu-begitulah. Kita nggak mau bikin edisi politik ya? Dim? Mau, yuk. Ya, kita Nanti. cari ahlinya dulu. Ya, kita ngobrol biasa aja, nggak belum tentu bener. Dan tidak mencapai konklusi. Cuma ngomong aja. Ya, jadi itu dua hal yang menarik ya teman-teman ya. Nah, lanjut ke market, itu kita masuk ke inflasi US ya. Inflasi US itu setelah ditunggu-tunggu, tapi sebelum inflasi US ada China juga. China itu inflasinya juga ada naik dari 2,5% ke 2,7%. Itu yang gue mau tanya lu kemarin. Itu tapi kan nggak sesuai ekspektasi 2,9%. lebih tinggi. Lebih rendah dari ekspektasi. Tapi itu nggak gerakin market kan? Ya, tapi itu Nggak menandakan terasa maksudnya nggak terasa. menandakan bahwa China itu is not doing well karena inflasinya sendiri masih masih rendah gitu. Berarti kan ini kalau misalnya inflasinya masih rendah, berarti daya belinya masih lemah. Karena memang kan ya itu lockdown di beberapa Oh tempat. iya. Terus Jerman itu juga inflasinya sudah agak mereda dari 7,6 ke 7,5% sesuai ekspektasi. Nah, makanya yang menarik adalah US tadi itu dari 9,1
diperkirakan memang mereda ke 8,7%. Ini meredanya lebih rendah lagi daripada perkiraan, jadi 8,5%. Gitu. Nah ini yang sedikit Dari membuat diperkirakan 9,1. enggak 9,1% itu Sebelumnya? Oke. 8,7% itu forecast, actualnya 8,5. Ya. Nah ini menandakan ya tadi bahwa ini melambat lebih besar daripada perkiraan, sehingga market itu terutama yang berhubungan dengan interest rate seperti yang tadi Bung Arif bilang yield bonds itu akan menjadi menarik karena berarti Fed itu bisa jadi nggak akan terlalu agresif. Betul. Intinya kayak gitu. Nah, artinya apalagi Indonesia. Ya, Indonesia ini kan in terms of untuk naikin suku bunga agak males gitu kan. Jadi berbagai senjata digunakan dulu, barulah nanti ultimate-nya ya mau nggak mau kalau harus naikin suku bunga ya naikin gitu. Iya, betul. Nah, tapi berarti pilihan Bapak pimpinan Bank Indonesia menurut saya so far itu keren. Iya. Iya kan? Karena nggak mau terburu-buru dan juga melihat kondisi sekitar dan kondisi yang ultimate inflation-nya siapa. Menjilat BI sekali kau. Siapa tahu di hire. Ya anyway. Nah, jadi gitu. Iya, Kan? Jadi dan bukan terbukti lah. Paling nggak sekarang yang diperkirakan dengan beliau itu kejadian. Ya kan bahwa tingkat inflasi di sana udah mulai easing. Nah, kita lihat apakah level tekanan inflasinya mereka itu udah bener cenderung turun terus atau ini sifatnya nanti yang volatile lagi karena jangan ngomong dulu. Gue nggak mau ngomong lagi menyimak. Gue udah ngeliat muka lu udah ke depan gitu soalnya jadi kayak ngomong. Tadi malam itu di TV survei memperkirakan tekanan inflasi akan kejadian di 2023. Nah, gue nggak tahu lagi itu. Oke. Tapi kita bicara yang tadi dulu ya. Jadi memang dengan ini berarti diperkirakan spread antara suku bunga Indonesia dengan US itu nggak selebar yang diperkirakan. Sebelumnya. Jadi itu angin segar lah buat bonds dan juga buat rupiah. Ya. Berarti investasi di Indonesia masih menarik sehingga kemarin itu rupiahnya bergerak lumayan menguat seperti yang tadi gue bilang, menembus perkiraan gue yang tadinya 850-an itu udah terus turun, bahkan gue nggak tahu ya apakah ini ada efek intervensi BI juga, ini menguatnya tajam banget gitu karena Tapi kan semuanya tajam nih. tapi kayaknya langsung loncat-loncat gitu loh Bung Ari pergerakannya gitu. Gue kayak katak. gue gue kayak misalnya gini, sekarang itu inflasi di Indonesia kan sangat dijaga sekali kan. Salah satu menjaganya adalah untuk menurunkan biaya impor gitu. Nah kalau kayak contohnya kemarin pejabat Indofood itu bilang sekarang gandum itu memang naik, ditambah dengan rate tukar nilai rupiah kita juga yang tinggi, menyebabkan memang biaya impor kita meningkat. Nah, kalau misalnya US rupiah kita agak turun, otomatis biaya impornya kan agak bisa diturunin juga dong. Jadi harusnya itu juga akan membantu tekanan terhadap inflasi. Gitu. Nah, ini akan berpengaruh terhadap forecast gue nanti terhadap US rupiah di minggu depan. Wih, keren banget ya. Forecast minggu depan gimana nih? Nah, tapi sebelum kita ke minggu depan juga ada berita menarik bahwa ini terkait juga konten inflasi di Indonesia. Kuota subsidi kita diperkirakan akan tembus dan Bu Sri Mulyani udah memperingatkan Pertamina untuk segera melakukan pembatasan terhadap subsidi BBM. Kan memang kalau misalnya kita ingat bahwa Pertalite itu kan harusnya dibatasin kan, hanya orang-orang tertentu yang boleh, yang harus apply melalui web lah apa segala macam. Berarti Jakarta mau kena di bentar lagi nih. Harusnya udah, makanya ini yang gue bingung. Katanya kan dulu uji coba di beberapa kota, nggak tahu hasilnya gimana. Tapi katanya Jakarta itu akan segera, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi kan. Nah ini kayaknya sih dengan kondisi sekarang Bu Sri Mulyani itu langsung mengingatkan, buruan dong Pertamina langsung melakukan. Duit udah habis nih, udah mau habis nih buat nambah-nambahin beli bensin nih. Betul, udah nggak, ibaratnya alokasi dana untuk subsidinya ini udah hampir tembus gitu. Jadi teman-teman ya bersiaplah kalau misalnya Pertalite harus dibatasin. Angin segar juga dari obligasi kepemilikan asing sudah naik terus, Dim. Jadi sekarang itu dari tadinya di bawah
rendah-rendah itu di bawah 700 berapa kemarin tuh? 740-an gitu kan. Nah, sekarang itu sudah pelan-pelan naik di 750. Akhir-akhirnya di tanggal 11 Agustus 765 triliun. Nah, jadi udah cukup banyak. Oke, berarti berita minggu kemarin sudah, kita langsung ke minggu depan, Bung Arif. Minggu depan itu sebenarnya secara data nggak ada yang terlalu menarik. Basically ada inflasi Kanada, GDP Euro, inflasi Euro, ada US retail sales juga sih, sama inflasi Jepang. Dan sebenarnya ada satu yang menarik juga, FOMC minutes gitu. Tapi FOMC meeting itu kan sebelum data inflasi ya menurut gue. Jadi menurut gue market nggak akan terlalu fokus ke ini juga. Lu ini juga Dim. Ya, lumayan dalam ilmu gitu. lu dalam dan melihat berbagai macam sisi gitu. Betul. Yang sekarang yang mungkin akan diperhatikan adalah komentar-komentar The Fed, petinggi The Fed setelah data inflasi, karena berdasarkan pernyataan The Fed kemarin ada dua gubernur Fed itu yang menyatakan bahwa Fed akan tetap agresif walaupun data inflasinya menunjukkan perlambatan. Bukan perlambatan lah ya, intinya agak mereda lah inflasinya. Gitu. Jadi mungkin minggu depan akan menantikan komentar-komentar dari The Fed lagi kurang lebih gitu. Which is nggak ada jadwalnya, jadi kita nggak tahu juga. Jadi kurang lebih marketnya ya kita lihat ya, berarti marketnya akan sangat tergantung dari komentar-komentar. Terus kemudian kalau kita ngomongin IHSG, sepertinya ya tadi nggak akan jauh-jauh dari 7.050, 7150, atau ya ngetes 7.200 lah. FOMC minutes itu akan terjadi di tanggal 18 Agustus. FOMC minutes. Angka-angka retail sales yang tadi lu bilang itu pas kita lagi liburan. Tanggal 17 Agustus. Habis itu data-data perumahan, data-data perumahan juga ada, existing home sales. Lalu juga new home sales juga di tanggal 23. Kemarin kayak gue sempat sounding deh. Kita pengumuman suku bunga kita kapan ya, Dim? 23 Agustus. 23 Agustus ya. Minggu depannya lagi, bukan minggu depan ini. Bukan minggu depan ini ya. Oh ya sudah. Jadi masih minggu depan masih kita, kalau gue bilang sih data fokus sih masih ada di US. Ya, data-data yang komentar tadi, komentar dan data-data yang kira-kira berakibat dengan inflasi. Penjualan segala macam. Mungkin perumahan bisa dilihat. Ya. Oke, itu tadi nah sekarang ke rupiah nih Bung Arif ya. Minggu depan itu tadinya ya, kalau misalnya gue lihat secara grafik nih, tadinya gue pikir itu setelah data inflasi, gue lihat grafik-grafik itu kemungkinan rupiah itu bergerak itu di antara 14.850 masih. Itu masih tetap di 14.850, 14.750. Betul. Tapi di hari Jumat, makanya gue bilang nih harga kayaknya ada intervensi untuk menekan inflasi nih kayaknya. Kalau memang itu masih berlanjut, sepertinya rupiah akan mencoba ke 14.500. Kalau memang jadi bawahnya lu itu 14.500, atasnya lu di 14.850. Sekarang jadi 750 kalau begitu. Gitu. Same thing sih Dim. Kalau sama untuk kemarin pergerakannya obligasi pemerintah yang 10 tahun lah ya. Range-nya itu di sekitar 7, berapa nih? 7,14 sampai 6,97, walaupun kayak kemarin gue sempat lihat di bawah 6,9 sudah di intraday-nya. Nah, jadi kalau gue bilang kemarin mungkin ya, kalau gue lihat mungkin di sekitar 6,75 sampai 7,1 misalnya gitu ya. At the end of the day ini sih sepertinya akan flat sih pergerakannya. Kalau lu tanya sama gue akan kemana akhirnya, ya gue masih sama lah, kan gue orangnya kan ngikutin euforia aja. Ya kan, euforia, walaupun sekarang mungkin sudah rawan profit taking. Ya kan, bayangin yang udah beli di 7,2, 7,3 gitu kan. Ya kan, ini kan menggiurkan untuk profit taking di level-level situ. Jadi mungkin akan pergerakannya mungkin di sekitar ya mungkin ngetes 7 lagi kali gitu. Karena level-level di atas 7 menurut gue good level to buy. Sama kayak IHSG basically. Jadi market akan kebanyakan repositioning. Apa yang udah positif dia ambil, dia masukin ke yang belum naik terlalu banyak. Jadi makanya IHSG tadi gue bilang mencoba ke 7 di antara range 7.000 ke 7.150, ngetes 7.200. Tapi again mostly sepertinya agak berat untuk nembus 7.200 karena mungkin ya tadi rawan profit taking. Market akan cuman repositioning doang, pindah-pindahin gitu. Untuk rupiah sekali lagi tadi ya, mungkin nggak akan dalam waktu dekat ke 14.500, tapi trennya sih sepertinya menuju ke situ. Untuk minggu ini ya mungkin ya ngetes 750, ngetes 14.650. Tapi ya tadi sekali lagi kalau misalnya memang tujuannya untuk
menekan inflasi, bisa jadi ntar rupiahnya ke 14.500. Mantap. Gitu Bung Arif. Cukup kita buat hari ini. Cukup. Oke, teman-teman semuanya, para pemirsa, selamat berakhir pekan dan Hati-hati. hati-hati di jalan dan stay healthy. Iya. Tetap prokes lah ya. Oke. Thank you very much.